Give me the binoculars. But you had them. What do you think? I don't know, man. That is a lot. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka pipis sendiri? Aduh, kembali lagi bersama saya John, still in the house. Tanpa banyak ngawadul di awal karena kebanyakan tidak penting, jadi langsung saja kita ke intinya. Makanya segeralah pasang handsfree, simetris kampus rebahan, kencangkan celana pacar, selamat menonton, dan ceki cerot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, si adik, si kakak, dan satu lagi Billy, pacarnya si kakak. Mereka berlima berencana untuk liburan ke alam liar Afrika, berharap mendapatkan pengalaman baru selain pergi ke mall yang sepi karena tidak adanya pengunjung akibat PPKM yang diperpanjang. Sesampainya di penginapan, mereka pun langsung HS dan istirahat, yang mana saat malam hari tiba, mereka pun ikut bergabung dengan turis lain untuk bernyanyi dan menari dengan para penari lokal Afrika. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat mereka sudah siap untuk jalan-jalan ke taman liar, di mana si ayah yang koret dan pelit menolak membayar biaya tambahan, sehingga perjalanan mereka tidak akan ditemani oleh pengawal atau tour guide sama sekali. But if you'd like to pay for the extras now, and how much would that be? Saat sampai di gerbang karcis, semua petugas pun dikejutkan saat ada sebuah insiden ketika seorang pemburu dikejar oleh anjing, sehingga si ayah lagi-lagi memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melakukan petualangan secara gratis tanpa mengeluarkan aci sedikit pun. Miricit pisannya. Excuse me, sir. Do you mind if we just go through? Oh my God. Dengan hanya modal niat, mereka berlima pun menikmati alam liar Afrika dengan penuh semangat dan sukacita, di mana ada berbagai satwa langka yang bisa mereka lihat secara langsung tanpa adanya tembok pembatas seperti di kebun binatang. Namun tak diduga ketika ada seekor badak balita yang sedang bermain, tiba-tiba emaknya muncul dari depan, sehingga saat beliau melihat anaknya sedang terancam, sang bunda badak pun menyuntrul mobil mereka dan membuat situasi ini menjadi sangat menegangkan. Selain mobilnya ngajongking, si ayah pun mengalami luka pada kakinya, ditambah tak akan ada bantuan yang datang karena mereka berlima pergi ke alam liar tanpa izin dan tidak bayar karcis. Tah, nu kieu ye, nu cilaka ku pula sorangan teh. Mamam. Are you okay? Okay, all right. I'm fine, Jack. Billy dan si adik pun memutuskan untuk mencari sinyal dengan pergi ke bukit terdekat. Namun saat sudah sampai di sana, mereka lagi-lagi mendapat musibah ketika si Billy tiba-tiba ya, dia pun disantok seekor maung tutul, yang mana saat dia kabur dan berubah pikiran, Billy pun sudah hilang dibawa oleh maung tersebut. Dengan penuh ketakutan, Billy pun berlari kembali menuju mobil, yang mana saat si kakak mendengar pacarnya telah tewas, dia pun memutuskan untuk mencarinya sendirian.
Beruntung si ayah berhasil mencegahnya dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah keberuntungan karena bisa mengurangi ongkos tiket pulang. Namun saat kembali ada beberapa hiena sudah mengelilingi mobilnya, tapi si ayah dan si kakak berhasil mengusir mereka menjauh dari mobil tersebut. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Come on, let's go. So, we're gonna walk. Yeah, I think we should. Kembali ke si Billy yang ternyata masih hidup, di mana dia terlihat nyangsang di ranting pohon. Namun saat sadar, betapa terkejutnya dia saat melihat maung itu sedang bobo tepat di hadapannya. Karena tak ingin mati duluan dan mendapat honor yang rendah dari sutradara, Billy pun berhasil lolos dari si maung, yang mana saat dia sudah berjalan susah payah kembali ke mobil, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lantas dia pun memutuskan untuk istirahat karena luka di tubuhnya tak memungkinkan dia lagi untuk bisa berjalan jauh. Kembali ke si ayah dan yang lain, di mana mereka menemukan seekor induk badak yang sudah tergeletak dan nampaknya dia sudah ditembak oleh seorang pemburu ilegal yang berkeliaran di daerah tersebut. She had a baby. Kembali ke si Billy yang akhirnya ditemukan oleh turis lain yang sedang berkeliling, di mana mereka membawa Billy kembali ke pondok sehingga nasibnya lebih beruntung dari si ayah dan keluarganya. Si ayah CS sendiri masih terus berjalan tanpa arah, di mana si ibu harus dibopong karena tubuhnya semakin melemah akibat tidak mendapat suntikan insulin untuk penyakit di tubuhnya. Dan apesnya, mereka malah bertemu dengan hiena tadi, di mana mereka membawa teman-temannya yang lain sehingga si ayah CS tak punya kesempatan lagi untuk bisa kabur. Come here. Tapi karena sutradara tidak akan membiarkan hal itu terjadi, muncullah beberapa pemburu yang berhasil mengusir para hiena itu dan membawa si ayah CS bermalam di pondoknya. My God, I can't tell you how happy I am to see you. Billy sendiri terlihat sudah sampai di pondok, di mana dia menceritakan semua kronologinya, dan pihak petugas yang militer atulah naon atunya nu kieu teh tak lama lagi akan segera dikirim untuk mencari dan menolong si ayah beserta keluarganya. We need to move him out. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat si ayah CS sampai di pondok, si kakak tak sengaja melihat sebuah cula badak hasil buruan para pemburu itu, di mana si kakak dengan sok pahlawannya mengatakan bahwa hal itu ilegal dan mereka tak seharusnya melakukan hal tersebut. They're poachers, Dad. What? They're poachers. No. Shh. Saat si pemburu meminta untuk tutup mata dan telinga atas apa yang mereka lihat, si ayah langsung menyela dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur sama sekali karena yang si ayah inginkan hanyalah diberi bantuan untuk segera pulang kembali ke pondok. Namun karena si kakak terlalu keras hulu tanpa memikirkan keselamatan keluarganya, dia pun terus saja nyerocos dengan berani tanpa melihat situasi, sehingga si pemburu terpaksa mengikat mereka demi kelangsungan rencana perburuan ini. Melihat ini tidak akan berakhir dengan baik, si ayah pun meminta mereka untuk kabur dengan menggunakan sebuah mobil salah satu dari para pemburu itu, sedangkan dia sendiri akan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan berlari ke arah lain. Not this time. See that Jeep over there? Right over there? Yeah. You've got to carry your mother. Zoe, you've got to drive that Jeep, baby. We have a deal? Dan saat ikatannya sudah lepas, si ayah pun langsung memancing perhatian mereka dengan berlari menuju bukit, meski akhirnya dia harus ketahuan dan tewas ditembak oleh salah satu pemburu tersebut. Aduh, si anjing, beban doang ini mah atuh anaknya. Sekalian ke situasi kieu mah cik atuh ulah ikut campur Siti. Memang yang memburu itu tuh, pemburuan ini yang dilakukan itu teh salah. Tapi pikirin atuh keselamatan keluarga juga tuh, mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau ngelawan. Halah rungkad Siti. Sat.
I gotta apologize to you. Si kakak, si adik, dan ibunya pun berhasil melarikan diri menggunakan mobil. Namun saat para pemburu itu mengetahuinya, mereka pun mengejarnya sehingga terjadi kejar-kejaran yang cukup membagongkan. Dan ketika si kakak berhasil menyeret mobilnya, para pemburu itu pun kehilangan kendali sehingga mobil mereka menabrak sebatang pohon. Get back! Alhasil si pemburu yang masih selamat pun harus dikepung oleh beberapa hiena yang kebetulan memiliki dendam atas kematian beberapa rekannya. Si kakak CS sendiri terus menancap gas sampai ada beberapa lampu mobil. Dia pun berhenti dan merunduk karena dikira adalah anak buah para pemburu itu. Namun ternyata itu adalah Billy dan pihak berwajib yang berniat untuk menolong mereka. Setelah adu tembak yang berlangsung dramatis, akhirnya para petugas berhasil melumpuhkan semua pemburu itu dan si kakak CS berhasil selamat berkat pengorbanan ayah mereka yang tewas. Where's Jack? He saved us. Setelah semua selesai dan mereka siap untuk kembali terbang ke Amerika, terlihat ada sebuah kandang badak yang dibuat khusus untuk didedikasikan kepada ayah mereka. Karena jika bukan berkat pengorbanan beliau, maka hewan langka dan keluarganya tidak akan selamat sampai saat ini. Namun betapa sia-sianya pengorbanan si ayah ketika mereka berempat tetap tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Dan puing-puing pesawat tersebut jatuh tepat mengenai kandang badak yang membuat semua satwa di sana tewas. Halah. Tamat ending yang cukup memaungkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bayarlah karcis. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang Cianjur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ketiak hitam Ratu Elizabeth.